Maju terus Mas Roy, ini memang sesuatu terjadi. Bongkar semuanya, bongkar. Ya saya bongkar, itu Bang Andi. Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi. Jangankan Bapak, saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dan kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi, yang disebut skripsi. Izin kalau boleh, nah ini. Boleh. Bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, kalau enggak ya malin kundang itu. Maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Rismon nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu. Dan disitu jelas banget, 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada. Ya, S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Rismon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1 S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad, ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi, yang disebut skripsi. Izin kalau boleh, nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri. Saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Ini sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur, ya. Salah. Perdana, saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet, ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litograf itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik, kemudian diputar serak-serak gitu, kemudian muncul kayak gitu. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas. Dan saya anak komunikasi belajar. Ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Gonjang-ganjing yang terjadi dari persoalan ijazah dari mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, terus berlanjut dan semakin memanas dengan banyaknya aksi dan laporan. Tentu saja hal tersebut juga disertai dengan munculnya para ternak yang selalu melakukan pembelaan kepada Joko Widodo dengan hanya bermodalkan narasi semata, bukan dengan analisa tajam, disertai data dan fakta untuk mendukung narasi yang disampaikan. Seperti analisa yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan menggunakan data dan juga bantuan dari teknologi untuk mendukung yang ia jelaskan terkait dari persoalan ijazah Jokowi. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini.
Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljaz. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Semestinya, polemik dari ijazah Jokowi tidak perlu berlarut-larut sampai selama ini. Apabila aparat penegak hukum mau membuka ruang sebesar-besarnya dalam melakukan investigasi untuk mencari fakta yang sebenarnya, disertai dengan bantuan teknologi yang di zaman sekarang sudah sangat mendukung untuk membantu dalam proses meneliti keaslian dari ijazah Jokowi. Karena semua rakyat Indonesia, termasuk Joko Widodo, sama di mata hukum dan tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya nih ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, belakang saya turunkan lagi jadi dokter nih gimana. Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kasmujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo tuh galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Setelah Roy Suryo memaparkan sederet analisanya dengan menggunakan data dan juga bantuan teknologi dalam permasalahan ijazah Jokowi, tetap saja Andi Azwan sebagai ternak magang dari Mulyono terus membela Joko Widodo dengan hanya menggunakan narasi tanpa bisa menampilkan data tandingan untuk men-challenge data analisa dari Roy Suryo. Bukan, saya bukan alumni UGM, Ya. tapi saya ingin mengetahui apakah Pak Kasmijo itu dosen pembimbing akademik? Kasmujo. Kasmujo itu Pak Ya. dosen. Sepengetahuan saya mungkin ada 2 ya, ada dosen untuk skripsi, pembimbing skripsi, ada dosen akademik. Ya. Akademik. Kalau saya melihat Pak Ahmad Sudra dosen pembimbing Ya. skripsi, Ya. Pak Kasmijo pembimbing akademik. Saya Ya. minta konfirmasi apa itu betul? Ya,
Jadi Pak Kasmujo itu pada diwawancarai langsung oleh Pak Jokowi tanya, Pak ingat nggak berapa kali saya bolak-balik? Nah, ini saya nggak penekanannya apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak, ini saya mau tahu di UGM itu ada seperti itu nggak? Saya bukan mahasiswa kehutanan Pak Andi. Enggak. Dan yang jelas nama ini Pak secara Kasmujo general. nggak ada. Saya katakan ini secara general loh. Nggak boleh dong. Secara general. Ya. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi, Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91. Ini di bawah 90 berarti. Ya, itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya, Apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan. Nggak ada standar sama. Ada dua pembimbing akademik, Pak Kasmujo, ada pembimbing skripsi. Betul. Betul. Waktu Saya. Bang Roy, Ada. dua juga kan? Dua. Dan dua-duanya saya tulis. Ya, Kalau ini saya kan artinya begini, Pak Kasmujo itu ada pembimbing akademik, confirm ya? enggak. Kenapa nggak confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik pulang. Bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau begini. enggak ya malin kundang itu, ya. Wah kaget, gitu. Kaget, ya kaget itu aja. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Mestinya informasinya memang dari pihak UGM ada, ya. UGM nggak bisa jawab, Jangan bilang nggak bisa jawab. sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Riz mau nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu, dan di situ jelas banget kegelagapannya para dosen itu. Kemudian teman-teman kita tanya mana fotonya, kemudian ketika dia dalam fotonya, lah ini foto apa gitu. Terus malah dibalik, kesannya saya udah memeriksa. Belum, saya hanya melihat foto itu. Melihat tuh nggak memeriksa lain. Jadi banyak dibolak-balik. Kalau rekaman 1 jam itu diputar utuh di YouTube kan, itu akan ketahuan, semua bisa lihat. Apa yang kami debatkan selama 1 jam, bahkan dengan undang-undang keterbukaan informasi soal bukti-bukti itu. Itu Pak Andi. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya. Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya, Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. betul. Ya. Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi yang memang luar biasa, yang juga adalah Pak Andi, universitas dari Bang Roy. jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dasarnya Begini apa? Bang Roy, Saya pegang dasar saya adalah primary evidence. dasar saya adalah inilah institusi besar, ya. Apa? Tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, Iya. gitu kan? Tidak mungkin. Ya, Justru itu. apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran yang terjadi loh, ya. Dan itu diakui oleh rektor sendiri, Bu Afi, ya kan? Bahwa ini ada Nama benar rektor- alumni saya. Nama rektornya saya salah. Loh, Profesor Dr. Ova Emilia. ya. Salah kan? Padahal kan masalah ini kan slip tang. Bang Roy kan sering juga slip tang. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Lah saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah ya kan PSI. Saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova juga boleh kok. Enggak boleh. Kalau itu nama Bilang orang, saja kan? nama orang enggak boleh salah. Nah, saya slip tang. Error. Saya slip tang. Hukumnya error and Iya, persona. saya slip tang. Oke, oke. saya minta maaf untuk itu. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Anjing. Terima kasih. Tapi yang jelas itu, ya, sebagai institusi itu institusi besar loh. Iya. Ya, banyak menteri, bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM. Saya Justru bangga. itu. Justru Anak itu. saya lulusan Ya. dari UGM. Tapi mengenai ini, ya, saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Enggak lah. Justru alumnusnya inilah yang mengacak-acak UGM. Kami yang prihatin. Mantan rektor UGM saja, Profesor Sofyan Effendi, itu pun mempertanyakan. Beliau pun mengatakan, maju terus Mas Roy, ini memang sesuatu terjadi.
bongkar semuanya. Bongkar. Ya saya bongkar. Itu Bang Ade.